Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Aziza dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5 UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan membuktikan dua teorema tentang bilangan real. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita bahas pembuktian soal nomor 1. Soal nomor 1 soalnya yaitu buktikan bahwa bila A dan B di R, maka negatif A dikali negatif B sama dengan A kali B. Jadi kita akan buktikan bahwa negatif A dikali negatif B akan bernilai sama dengan A dikali B. Jawab. Jadi negatif A dikali negatif B kita bentuk seperti ini. 1 dikali negatif A dikali negatif B. Ini karena sifat M3, yaitu ada satu anggota R sedemikian hingga 1 kali A sama dengan A. Yang kedua, angka 1 ini akan kita rubah menjadi seperti ini. A dikali 1 per A dikali negatif A dikali negatif B. Ini kita rubah karena sifat M4. Jadi untuk setiap A tidak sama dengan 0 anggota bilangan real, ada 1 per A anggota bilangan real sedemikian hingga A dikali 1 per A sama dengan 1 per A dikali A sama dengan 1. Jadi kita boleh mengubah angka 1 ini menjadi A dikali 1 per A. Selanjutnya kita akan mengelompokkan jadi 2. Jadi yang pertama ini sendiri dikali 1 per A dikali negatif A dikali negatif B. Ini bersesuaian dengan sifat bilangan real M3, yaitu sifat asosiatif pada perkalian. Jadi ini kita buka kurungnya. Kita pindahkan ke sebelah sini. Langkah selanjutnya yaitu A dikali yang ada di dalam kurung ini kita operasikan. Jadi 1 per A dikali negatif A sama dengan negatif 1 dikali negatif B. Selanjutnya A dikali dalam kurung negatif B. Ini adalah akibat dari teorema 2.1.5 bagian B yang menyatakan bahwa negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Jadi di sini kan ada negatif 1 dikali negatif B. Jadi dapat kita tuliskan seperti ini. Negatif dalam kurung negatif B. Untuk step terakhir yaitu A kali B. Jadi ini akan menghasilkan A kali B. Kenapa kok bisa A kali B? Kita lihat yang ada di dalam kurung. Negatif dalam kurung negatif B. Ini bersesuaian dengan teorema 2.1.5 bagian C yang mengatakan bahwa negatif dalam kurung negatif A sama dengan A. Jadi bentuk ini bisa kita rubah menjadi A dikali dengan B. Jadi dapat kita simpulkan, terbukti bahwa jika A, B di R, maka negatif A dikali negatif B sama dengan A kali B. Selanjutnya untuk pembahasan nomor 2. Selanjutnya kita bahas soal yang kedua. Jadi soal yang kedua, jika A di R dan memenuhi A kali A sama dengan A, buktikan bahwa A sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Jadi di sini akan kita buktikan bahwa jika A di R memenuhi A kali A sama dengan A, itu A-nya bernilai 0 atau bernilai 1. Jadi yang pertama, dari yang diketahui kita tulis A kali A sama dengan A. Yang kedua, ini kedua ruas kita jumlahkan dengan negatif A. Kenapa kok bisa? Kok boleh?
Kenapa? Karena negatif A juga anggota dari bilangan real. Jadi memenuhi sifat tertutup pada penjumlahan. Jadi A kali A ditambah dalam kurung negatif A sama dengan A ditambah negatif A. Jadi ini memenuhi sifat tertutup yaitu A4. Selanjutnya A kali A ditambah negatif A akan sama dengan 0. Jadi 0 ini adalah akibat dari atas ini, sifat inverse, yaitu yang menyatakan bahwa jika A ditambah negatif A akan sama dengan 0. Selanjutnya A dikali A ditambah negatif 1 dikali A sama dengan 0. Jadi negatif A ini akan kita rubah menjadi negatif 1 dikali A. Ini adalah akibat dari teorema 2.1.5 bagian B yang mengatakan bahwa negatif 1 kali A sama dengan negatif A. Jadi boleh kita tuliskan bahwa negatif A ini akan sama dengan negatif 1 dikalikan A. Untuk selanjutnya akan kita kelompokkan. Kita bentuk distributif. Jadi A dikali dalam kurung A kurangi 1 sama dengan 0. Jadi bentuk ini kita rubah menjadi bentuk ini. Ini memenuhi sifat M5 yaitu distributif yang mengatakan bahwa jika A dikali dalam kurung B tambah C akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Selanjutnya A sama dengan 0 atau A dikurangi 1 sama dengan 0. Kenapa dari langkah ini langsung ke langkah ini? Kok bisa seperti itu? Karena ini adalah akibat dari teorema 2.1.6 bagian C yang mengatakan jika A dikali B sama dengan 0, maka nilai A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi dimisalkan ini adalah A dan A negatif 1, A dikurangi 1 ini adalah B. Jadi A sama dengan 0 atau A kurangi 1 sama dengan 0. Baik, untuk selanjutnya tadi terakhir adalah langkah A sama dengan 0 atau A dikurangi 1 sama dengan 0. Yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah akibat dari teorema 2.1.6 yang mengatakan bahwa jika A dikali B sama dengan 0, maka nilai A akan sama dengan 0 atau B bernilai 0. Jadi di sini sudah jelas bahwa A sama dengan 0. Di sini kita akan mengoperasikan yang sebelah sini. A dikurangi 1 sama dengan 0. A kurangi 1. Jadi kedua ruas akan kita tambahkan plus 1. Kenapa bisa saya tambahkan plus 1? Karena ini juga memenuhi sifat tertutup pada penjumlahan bilangan real. Jadi ini sifat tertutup atau A4. Selanjutnya ini kita operasikan. Jadi tinggal A ditambah 0 sama dengan 0 tambah 1 adalah sama dengan 1. Ini adalah akibat dari A4 dan A3. Jadi A4 ini negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena di sifat A4 itu berbunyi jika negatif A ditambah A akan sama dengan 0. Jadi 1 ini kita misalkan sebagai A. Selanjutnya 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Karena apa? Sifat A3 yaitu sifat identitas pada penjumlahan. Jika bilangan real ditambahkan dengan bilangan 0
akan menjadi bilangan real itu sendiri. Selanjutnya A sama dengan 1. Ini akibat dari sifat A3 yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi jika bilangan real ditambahkan atau dijumlahkan dengan bilangan 0 akan menjadi bilangan itu sendiri. Jadi terbukti bahwa jika A di R dan memenuhi A kali A sama dengan A adalah atau nilai A sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Jadi terbukti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.